berdoa menurut keyakinan kalian masing-masing. Berdoa mulai. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selesai. Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar ya anak-anakku? Ya, mudah-mudahan kalian diberi kesehatan walaupun kalian tetap belajar di rumah. Ya, hari ini kita pelajaran matematika. Ya, untuk kelas 9, materinya yang akan Ibu bahas itu untuk kelas 9 ada 4 pembahasan. Yang pertama adalah perpangkatan dan bentuk akar. Kedua, persamaan kuadrat. Ketiga, transformasi. Keempat, kesebangunan dan kongruen. Yang pertama kita pelajari, bab pertama adalah tentang perpangkatan dan bentuk akar. Kemarin pertemuan pertama Ibu sudah menyuruh kalian disuruh mencari tentang materi perpangkatan sebelum masuk ke materi sebenarnya yang akan Ibu terangkan hari ini. Oke? Kalau kalian sudah mengerti, Ibu akan tampilkan videonya pembelajaran untuk hari ini. Kalian simak dengan baik-baik. Setelah ada video pembelajaran berikut ini, nanti akan Ibu berikan latihan soal yang wajib kalian kerjakan. Seperti biasa, kerjakannya adalah di buku tulis, lalu diberi nama kelas. Setelah kalian tulis di buku tulis, lalu kalian foto. Oke? Soalnya nanti akan Ibu kirim lewat WA. Ya, jangan lupa kirim lewat WA. Oke? Ya, kalian selamat menyaksikan, selamat menyimak video materi yang Ibu berikan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita akan membahas materi tentang bilangan berpangkat ya. Nah, di sini pangkat itu ya kita kategorikan dulu. Kita bagi menjadi 4 aja dulu. Nah, kita dibagi menjadi 4 ya. Apa aja gitu. Yang pertama, jadi ada yang pangkatnya positif. Kemudian yang kedua ada yang pangkatnya negatif. Kemudian ada bilangan yang pangkatnya 0. Dan ada bilangan yang pangkatnya itu pecahan. Ya, jadi kita kategorikan dulu aja seperti ini. Oke. Nah, di sini ada yang positif, ada yang negatif, ada yang 0 dan ada yang pecahan. Oke, sekarang kita bahas satu-satu. Nah, kita yang pertama dulu. Sekarang bilangan yang pangkatnya positif. Nah, untuk bilangan yang pangkatnya positif terdiri dari 5 sifat. Untuk sifat yang pertama, nah, kita ini di sini sifat yang pertama. Untuk sifat yang pertama, jadi jika ada bilangan pangkatnya positif, misal ada A pangkat N, nah dikalikan dengan A pangkat M. Nah, ini positif semua ya pangkatnya. Nah, kalau misalkan seperti ini, bilangan pokoknya sama, kemudian operasinya perkalian seperti ini, itu artinya tinggal seperti ini kan aja. Jadi A, N ditambah M. Nah, jadi tinggal seperti itu aja ya. Nah, kita iniin aja. Nah, ini sifat yang pertama. Jadi contohnya seperti ini. Contoh, misalkan di sini ada 2 pangkat 3 dikali dengan 2 pangkat 5. Nah, jadi gimana nih? Jadi kalian gak usah pusing-pusing, tinggal ini bilangan pokoknya udah sama, 2 dengan 2 kan. Nah, berarti karena ininya bilangan pokoknya udah sama dan operasinya itu perkalian, jadi tinggal mengikuti sifatnya ini. Jadi pangkatnya tinggal ditambahkan aja, artinya yaitu 2 pangkat 3 tambah 5. Jadi berapa dong? Jadi 2 pangkat 8. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi tinggal seperti itu aja ya. Nah, kemudian sekarang untuk sifat yang kedua, itu kalau perkalian. Sekarang yang kedua ada pembagian. Ya, yang kedua ada pembagian, yaitu jika ada A pangkat bilangan positif dibagi A pangkat bilangan positif lagi, kayak gitu. Nah, ini artinya, kalau perkalian itu jadi tambah, kalau pembagian itu jadi pengurangan ya. Jadi A pangkat
N dikurangi M. Nah, seperti itu. Itu sifat yang kedua, ya. Oke, kita ini kurangi dulu aja. Contohnya sekarang. Nah, untuk contohnya kayak gini, di sini aja ya. Untuk contohnya, misalkan di sini ada 5 pangkat 8 dibagi, pembagiannya seperti ini juga boleh ya, bisa per, bisa bagi kayak gini, dibagi 5 pangkat 3. Nah, jadi berapa nih? Nah, jadi kalian gak usah pusing-pusing 5 pangkat 8 berapa ya, gak usah gitu, karena bilangan pokoknya sama 5 dan 5, dan operasinya pembagian, jadi pangkatnya aja tinggal dikurangi. Ya udah, berarti 5, 8 dikurangi 3, 5 pangkat 5, seperti itu. Oke. Nah, jadi itu untuk sifat yang kedua. Kita sekarang ke sifat yang ketiga. Nah, untuk sifat yang ketiga, untuk bilangan berpangkat positif. Nah, untuk sifat yang ketiga, jadi jika ada A pangkat M, nah dipangkatin lagi dengan N, jadi ada pangkat dipangkatin kayak gitu ya. Nah, ini gimana nih sifatnya? Nah, kalau ada pangkat dipangkatin, itu pangkatnya tinggal dikalikan aja, jadi A M kali N. Nah, tinggal seperti itu ya. Oke, kita kurangin dulu. Jadi tinggal ininya dikalikan aja. Oke, kita ke contoh. Contohnya di sini A-nya berapa ya bilangannya? 8 aja. Ada 8 pangkat 2. Nah, dipangkatin lagi 3. Nah, jadi berapa dong? Nah, jadi di sini 8, ya udah ada pangkat dipangkatin, berarti dikalikan, berarti 8 2 kali 3 berapa? 6. Jadi 8 pangkat 6, seperti itu. Oke. Nah, adapun ini 8 pangkat 6 juga sebenarnya masih bisa disederhanakan, yaitu kalau 8 itu bisa dibikin berapa pangkat berapa sih? 2 pangkat 3 ya. Jadi si 8-nya juga bisa disederhanakan. Jadi 2, 8 sendiri didapat dari 2 pangkat 3, dipangkatin lagi 6. Nah, gitu ya. Jadi berapa dong di sini? Nah, jadi pangkat dipangkatin. Jadi dikalikan pangkatnya 3 kali 6, 18, berarti 2 pangkat 18, seperti itu. Oke, itu untuk sifat yang ketiga. Sekarang yang keempat. Nah, sekarang untuk yang keempat. Nah, sekarang mah jika ada A bilangan pokoknya dikali B, nah dipangkatin dengan M misalkan, kayak gitu ya. Nah, ini artinya si M-nya itu milik dua-duanya. Jadi kalau ada perkalian dipangkatin, itu pangkatnya itu milik dua-duanya. Jadi A pangkat M dikali dengan B pangkat M. Nah, itu artinya seperti itu ya. Nah, misalkan, nah ini kurungin dulu. Baik, kita ke contoh. Contohnya misalkan misalkan 2x pangkat 3. Nah, kalau 2x itu kan artinya 2 kali x ya. Nah, berarti ini perkalian. 2x pangkat 3. Ada perkalian terus dipangkatin kayak gitu. Nah, berarti dalam kata lain si 3-nya ini, si pangkatnya ini milik 2 juga, milik x-nya juga. Berarti sama dengan 2 pangkat 3, 8. Gitu ya. Dikali atau kali mah gak usah ditulis juga nggak apa-apa. X kali X pangkat 3 ya X pangkat 3. Jadi X pangkat 3 kayak gitu. Oke. Jadi si 3-nya itu milik 2 dan milik X kayak gitu. Itu untuk sifat yang keempat. Nah, sekarang sifat yang kelima. Nah, untuk sifat yang kelima, tadi ini udah perkalian. Nah, sekarang pembagian. Kalau pembagian juga sama. Misalkan ada A dibagi, bisa dibaginya bisa pakai titik 2 atau bisa per juga gak apa-apa. A dibagi B dikuadratin dengan M. Itu artinya si M-nya juga milik dua-duanya. Jadi A pangkat M per B pangkat M. Kayak gitu ya. Nah, jadi seperti itu.
Kita ini dulu. Contohnya, sekarang di sini contoh. Misalkan ada 2/3 dipangkatin 5. Berarti artinya ya 5-nya milik dua-duanya. Jadi 2/5 dibagi 3/5. Seperti itu. Oke, jadi gampang ya. Nah, jadi untuk pangkat positif itu terdiri dari kurang lebih 5 sifat ya yang harus kalian ketahui. Oke, sekarang kita beralih ke pangkat negatif. Baik, sekarang kita ke pangkat negatif ya. Nah, untuk pangkat negatif sendiri sebenarnya untuk sifat-sifat yang negatif itu sama aja seperti yang positif kayak gitu ya. Jadi kalau ada pangkatnya negatif ya seperti ini kan juga dia kayak positif kayak gitu. Nah, tapi yang perlu digarisbawahi itu seperti ini. Jadi kalau misalkan kita menemukan bilangan negatif, nah misalkan ada A pangkat negatif, pangkat berapa ya? Misalkan pangkat min N, nah kayak gitu. Itu artinya ya, jadi pangkatnya itu bisa diubah ke positif ya. Artinya itu ini tuh sama dengan 1/A pangkat N kayak gitu. Jadi pakai 1/, tapi N itu jadi positif seperti itu ya. Nah, jadi ini ya. Nah, ini. Nah, sekarang contohnya kayak gini. Misalkan ada 2 pangkat min 3. Artinya gimana nih ini min ya? 2 pangkat min 3. Nah, itu tuh sama aja kalau dibikin positif sama aja kayak 1/2 pangkat 3 kayak gitu ya. Jadi 2 pangkat 3-nya itu jadi di bawah tapi pangkatnya jadi positif. Nah, adapun contoh yang lain, nah ini contoh yang pertama, misalkan, kemudian contoh yang kedua, misalkan ada variabelnya, sekarang mah kayak gini, misalkan ada 2A, nah dalam kurung pangkat min 3, nah kayak gitu ya. Nah ini gimana? Nah kalau misalkan kayak gini, nah kita lihat dulu, ini min 3-nya itu kan berarti milik dua-duanya ya, alias semuanya dipangkatin min 3 kayak gitu ya. Nah, kalau misalkan seperti ini juga sama mengikuti sifat yang ini ya, berarti tinggal gimana aja ini? Berarti tinggal 1/2A pangkat 3. Nah, kayak gitu. Tapi bedakan sama yang ini, misalkan yang nomor 3. Misalkan ada 2A pangkat min 3. Nah, kalau gini gimana? Nah, kalau seperti ini min 3-nya milik siapa dulu? Nah, ini min 3-nya hanya milik A ya. Kalau di atas itu min 3-nya itu milik dua-duanya, berarti milik 2 juga, milik A juga. Tapi kalau ini mah min 3-nya milik A aja ya. Jadi kalau seperti ini, yang dikebawahkannya itu ya yang A aja, berarti 2-nya tetap di atas ya, dibagi. Nah, gitu ya. A. Nah, ini min 3-nya ke bawahin jadi positif A pangkat 3 gitu ya. Nah, kalau yang ini bisa disederhanakan, misalkan bisa jadi 1/2 pangkat 3 8. A pangkat 3 A pangkat 3. Nah, bisa ya kayak gini juga. Nah, kalau ini mah seperti ini. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, adapun untuk misalkan gimana kalau misalkan berupa operasi, ada operasinya. Nah, kayak gini, misalkan contoh lain. Misalkan contoh lainnya itu 2 pangkat min 3 dikali dengan 2 pangkat 8. Kayak gitu ya. Nah, untuk yang seperti ini, kalian bisa 2 alternatif. Yang pertama, kalian ubah dulu 2 pangkat min 3-nya ke dalam bentuk seperti ini ya. Jadi jatuhnya seperti ini kan, 2 pangkat min 3. Jadi min 3-nya ke bawahin, jadi 1/2 pangkat 3. Nah, jadi positif kan min 3-nya. Nah, kemudian dikali 2 pangkat 8, dikali 2 pangkat 8, dikali 2 pangkat 8. Ya udah kan jatuhnya berarti jadi pembagian ya. 1 dikali 2 pangkat 8 ya 2 pangkat 8 dibagi 2 pangkat 3. Jadi kalau pembagian diapain? Nah, ini kalau pembagian diapain?
ya dikurangi, berarti 2 pangkat 8 dikurangi 3, 2 pangkat 5, seperti itu ya. Atau bisa juga langsung dari sini. Nah, ini alternatif yang pertama, dirubah dulu ke bentuk positif. Yang kedua mah bisa langsung aja, ya udah. Kalau perkalian itu diapain? Kalau perkalian itu ditambahkan pangkatnya ya. Karena ininya bilangan pokoknya udah sama, 2 dengan 2 berarti tinggal tambahkan aja, berarti 2. Nah, min 3 ditambah 8, jadi di sini min 3. Nah, kan ini tambah, jadi pertambahan, ditambah 8. Sama dengan 2, min 3 ditambah 8 berapa? Ya 5. Nah, jadi gitu ya. Jadi bisa 2 alternatif. Bisa dirubah dulu ke bentuk positif dari negatifnya, atau bisa langsung aja, langsung operasikan ya. Nah, itu mungkin untuk yang bilangan berpangkat negatif ya. Jadi kalau ada bilangan berpangkat negatif itu artinya bisa dibikin positif. Nah, caranya dengan ya dibikin 1 per, kemudian pangkatnya jadi positif. Nah, seperti itu. Oke, itu mungkin yang negatif. Nah, sekarang kita ke bilangan berpangkat 0 ya. Nah, kita ini batasi dulu. Nah, untuk bilangan berpangkat 0, jadi bilangan berapapun, kalau dipangkatin 0, itu hasilnya 1, ya. Jadi, mau berapapun bilangannya, kalau dipangkatin 0, hasilnya 1. Misal, 5 pangkat 0. Nah, contoh 5 pangkat 0. Berapa hasilnya? Ya 1. Atau ya, 10 pangkat 0. Hasilnya ya 1. Kayak gitu. Nah, terus kalau misalkan kayak gini gimana? Misalkan 1 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 0 ditambah 3 pangkat 0 ditambah 4 pangkat 0. Hasilnya berapa ini? Ya, berapa coba? Berarti ya udah, berarti selesaikan satu-satu. 1 pangkat 0, 1, 2 pangkat 0, 1, 3 pangkat 0, 1, 4 pangkat 0, ya 1. Ya udah, 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1, jadi ada 4 gitu ya. Jadi bilangan berapapun dipangkatin 0, hasilnya 1. Nah, sekarang ke bilangan berpangkat pecahan ya. Nah, kita ke bilangan berpangkat pecahan. Kalau misalkan ada bilangan dipangkatin, pangkatnya itu pecahan, misalkan M dibagi N. Nah, itu sifatnya menjadi yang di bawah yang jadi penyebut itu jadi penarik akar. Jadi A pangkat M tetap. Nah, penyebutnya itu dikeluarkan. Nah, jadi di luar akar. Nah, jadi penarik akar seperti itu ya. Ini ya. Nah, ini untuk yang ini. Nah, jadi gitu ya. Jadi kalau misalkan ada pangkat pecahan, penyebutnya alias yang di bawahnya itu jadi penarik akar. Nah, begitupun sebaliknya ya, maka sebaliknya. Jadi kalau misalkan ada A pangkat M, akar N dari A pangkat M, berarti tinggal gimana? Ya udah, N-nya aja di kebawahkan, jadi A M per N, kayak gitu ya. Jadi berlaku kebalikannya. Nah, contohnya seperti ini. Contoh misalkan ada 2 pangkat 3 per 5. Nah, ini artinya apa? Artinya, nah, bisa dirubah ke 2 pangkat 3-nya tetap, kemudian 5-nya keluarkan. Jadi, akar 5 dari 2 pangkat 3. Seperti itu. Cukup seperti ini aja ya bentuknya. Nah, kemudian kalau misalkan ada kayak gini. Berapa ya? 3 pangkat 2. Nah, akar 3 dari 3 pangkat 2. Jadi berapa dong? Ya udah, berarti 3-nya itu ke bawah kan. Jadi 3, 2 per 3. Nah, jadi tinggal seperti itu aja. Oke. Nah, mungkin seperti itu aja ya. Jadi ini kita klasifikasikan dulu ya, kategorikan dulu menjadi 4. Pangkatnya ada pangkat positif, negatif, 0, pecahan. Nah, kalau pangkat positif dan negatif ya, jadi positif dan negatif sebenarnya sifatnya sama aja seperti ini ya. Seperti yang positif, kalau perkalian pangkatnya ditambahkan, kalau pembagian pangkatnya dikurangi, kalau
pangkat dipangkatin lagi, itu dikalikan saja pangkatnya. Kemudian kalau ada bilangan, dua bilangan dikalikan, kemudian dipangkatin itu pangkatnya jadi masing-masing milik bilangan-bilangan tersebut ya. Begitupun kalau pembagiannya. Nah, untuk negatif juga sebenarnya sifatnya sama aja seperti yang positif ya. Tapi ya bisa dirubah ke bentuk positif yang negatif itu ya. Cara merubahnya yaitu ya seperti ini. Kalau A pangkat min N itu artinya 1 per A pangkat N. Jadi bisa dirubah ke bentuk positif tapi di kebawahkannya alias dibikin pecahan. Gitu. Dibikin 1 per. Oke, mungkin sekian pembahasan kita tentang ringkasan bilangan berpangkat ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.